Nah, barusan kita bersama menyaksikan video tayangan bagaimana melakukan pengisian ijazah. Nah, sebenarnya itulah intisari dari Persesjen nomor 1 tahun 2022 dan juga Persesjen nomor 3 tahun 2022. Nah, sekarang kita coba lihat ya, sebenarnya sama tayangan ini dengan video tadi, nanti kita akan lebih banyak berdiskusi Bapak Ibu. Lanjut. Nah, jadi dalam persesjen itu nanti ada 2 bagian, untuk petunjuk umum dan petunjuk khusus. Kemudian di sana juga ada masalah penggantian dan pemusnahan, tadi sudah ditayangkan di video. Dan yang terakhir adalah penata usahaan. Ini penting karena beberapa tahun terakhir kami sering dijadikan saksi ahli untuk meneliti kebenaran atau keaslian ijazah. Nah, justru di sinilah kita mulai harus benar-benar teliti dengan penata usahaan, artinya seluruh ijazah anak-anak kita didokumentasikan secara digital, baik dari segi PDF-nya, scanannya, kemudian nomor seri ijazah, data siswa, mulai dari nama anak, NPSN-nya, kemudian NISN, dan lokasi sekolah. Lanjut. Nah, lanjut lagi, Mbak. Nah, ini pasal-pasal yang tadi sudah ditayangkan di video ya. Kelulusan nanti kita adalah tanggal 15 Juni. Kemudian tanggal penulisan ijazah, penerbitan ijazah paling cepat tanggal 16 Juni tentunya bila tidak hari libur ya. Dan paling lambat tanggal 31 Juli. Nah, pada tanggal 31 Juli, seperti sudah kami informasikan bahwa seluruh belangko ijazah sudah diterima di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Lanjut. Nah, ini sudah dijelaskan ya, nanti kita banyak berdiskusi. Lanjut. Lanjut. Nah, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ijazah ditulis tangan, ya, bila ada salah tidak boleh dicoret, harus diganti dengan belangko ijazah yang baru. Oleh karena itu kami dari kementerian, waktu mengirim ijazah itu selalu ada cadangan ya. Tapi meskipun demikian, Bapak Ibu tetap harus berhati-hati sebelum mengisi ijazah. Misalnya mengisi di kertas kosong dulu, data siswa, kemudian nomor NISN, NPSN, alamat sekolah, kemudian nama orang tua atau wali. Dan konsep ini diminta untuk diverifikasi oleh orang tua dan diparaf atau ditanda tangan. Baru disalin ke ijazah, belangko ijazah yang asli. Lanjut. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. 2-3 tahun terakhir ini banyak yang mengadu ke direktorat bahwa ijazah belum sempat ditulis tapi kepala sekolah kena force majeure atau sebab kahar. Misalnya terjadi banjir ya, kebakaran, kepala sekolah tiba-tiba tidak bisa menandatangani karena alasan kesehatan dan sebagainya. Oleh karena itu tadi di video ditayangkan bahwa begitu ijazah diterima oleh sekolah, sebaiknya cepat-cepat diberikan, ditulis, diisi, dan diberikan pada anak-anak kita yang berhak, yang sudah menamatkan pendidikan di tingkat sekolah dasar. Lanjut. Nah, ini halaman muka dari tahun 2017 sampai sekarang tidak berubah ya Bapak Ibu, spesifikasi kertas itu ya. Jadi ada bingkai, Bapak Ibu nanti bisa lihat ijazah tahun lalu persis sama spesifikasinya, kertasnya, terus ada ya kalau Bapak Ibu punya alat ya bisa sinar ultraviolet itu bisa melihat tanda pengaman di dalam ya. Jadi kertasnya itu kertas security, jadi banyak rambut-rambut di dalam itu, seperti rambut putih ya. Itu ada security di pojok-pojok kanan bawah itu kalau di terawang dengan alat khusus ada
logo-logo tertentu yang tidak bisa dibuat oleh pencetak biasa karena ini security. Pencetaknya pencetak security. Jadi banyak hal-hal security di dalam dan tidak mungkin bisa ditiru ya oleh pencetak biasa. Lanjut. Nah, ini butir-butir pengisian ya seperti tadi sudah ditayangkan di video, kami tidak ulangi. Lanjut. Nah, nama orang tua coba mundur sebentar. Nah, nama ayah, ibu atau wali siswa nanti mohon Bapak Ibu kepala sekolah atau teman-teman di dinas kabupaten kota ini agak melihat dokumen-dokumen yang menjadi dasar untuk pengisian, misalnya kartu keluarga, akta kelahiran, kemudian situasi di rumah tangga anak itu, apakah anak itu anak dari orang tua, anak biologis atau anak angkat, ya, silahkan nanti dicermati kembali di tingkat sekolah dan keluarga. Lanjut. Nah, nama kepala sekolah juga tadi sudah dijelaskan. Ya, kepala sekolah bila berhalangan bisa digantikan oleh kepala sekolah lain atau pejabat yang diberi tugas atau mandat oleh kepala dinas untuk melakukan penandatanganan pada ijazah. Lanjut. Nah, ini beberapa item sama seperti halaman muka ya, nama pemilik ijazah, tempat tanggal lahir, nomor induk siswa di buku besar, nomor induk siswa nasional. Nah, ini sering juga ada siswa-siswa pindahan gitu atau mobile, misalnya orang tuanya tiba-tiba ditugaskan di kota lain, sementara anaknya baru pindah ke sekolah itu, atau NIS-nya belum diurus ya, tetap ijazah ditulis, diisi, dan diserahkan. Nanti nomor induknya dibuat keterangan oleh kepala dinas bahwa nomor induk siswa nasional sedang diurus ke kementerian. Jadi simultan. Jadi ijazah begitu diterima harus segera ditindaklanjuti. Lanjut. Nah, ini pengisian nilai ya, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak ada lagi ujian nasional. Kita berdasarkan edaran Menteri nomor 1 tahun 2021. Lanjut. Nah, tadi juga sudah dipaparkan di video. Bila ada salah isi atau rusak harus diganti dengan yang baru. Juga tidak terpakai harus diganti. Dan semua transaksi ini, penggantian ijazah, pencoretan atau apa ya, jadi harus dibuatkan berita acara yang rusak berapa ya, yang diganti berapa di berita acara. Lanjut. Oke ya. Nah, ini masalah penata usahaan. Ya. Nah, ini kami mohon juga perhatian teman-teman di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Di Persesjen tahun sebelumnya ini selalu disertakan bahwa ijazah yang rusak atau sisa harus dimusnahkan dengan dituliskan dalam berita acara pemusnahan. Nah, kami mohon juga teman-teman di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk mengirimkan salinan atau scan PDF berita acara pemusnahan ijazah dari 514 kabupaten kota, mungkin hanya 4 atau 5 yang sudah menyerahkan. Mayoritas belum. Dan ini sangat penting bagi kami di kementerian sebagai penata usahaan hasil pengadaan. Itu sangat penting agar kami juga di pusat tidak menjadi temuan auditor. Lanjut. Nah, ini kami ada satu hal fitur yang baru dalam Persesjen tahun ini bahwa Dinas Pendidikan wajib melakukan penata usahaan ijazah secara digital, terutama secara digital. Ya, jadi ada scanan ijazah anak-anak kita. Nah, kemudian ada juga data digital termasuk data sekolahnya, data siswa,
pemegang ijazah. Nah, di data siswa itu nanti ada masalah ijazah seperti kode ijazah, ya, nomor seri ijazah yang ada di bagian bawah halaman muka. Nah, itu nanti kami minta teman-teman di Dinas Kabupaten Kota untuk mendigitalisasikan data-data ini karena sangat penting, terutama bila seperti ada event tertentu, nah, misalnya ada pihak-pihak tertentu yang ingin meminta bantuan untuk meneliti apakah ijazah ini asli atau tidak asli, gitu ya. Jadi dengan bahan digital ini cepat validasi terhadap keaslian ijazah dengan cepat dapat dilakukan. Lanjut.